semua ada di sini itu berasal dari sebuah sel ovum dan sel sperma, ya kan? Hanya dua sel itu saja. Jadi kita tuh dari bagian yang sangat kecil sekali. Jadi saya nanya ya. Halo, selamat siang. Bahwa belajar tentang siapa sih diri kita itu, gitu. Jadi bisa dibayangkan bahwa dalam ayat Quran itu juga dijelaskan bahwa kita berasal dari sel 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, 32 jadi 64, ya. Yang masing-masing sel ini di dalam yang pecah, kemudian dia akan menjadi sel yang disebut sebagai blastosit. Ini cikal bakalnya, gitu. Nah, nanti untuk menjadi blastosit, menjadi bayi, nah itulah yang akan kita bahas. Jadi kalau ditanya waktu masa pembentukan, kapan sih dok seseorang itu, janin itu mulai terbentuk pembentukan organ? Jawabannya adalah di minggu ketiga, ya, 21 hari dari fase bertemunya sel ovum dan sel sperma. Cuma rata-rata kebanyakan perempuan itu biasanya sadar dia hamil itu justru sudah lewat beberapa waktu. Kadang sudah baru sadar sebulan kemudian, bahkan bisa 2 bulan kemudian dari hari pertama menstruasi, ya, cara penghitungannya gitu. Nah, artinya itu sudah lewat fase pembentukan organ, itu sudah dimulai. Karena fase pembentukan organ pertama itu ya di masa 21 hari tadi. Dan komplit pembentukan itu di minggu ke-8 itu sudah komplit gitu. Nah, kita akan ngebahas itu, tetapi untuk utamanya hanya di bagian sistem saraf. Nah, sebelum kita memulai, ada beberapa istilah-istilah yang akan nanti kita banyak bahas, ya. Istilah-istilah ini diperlukan untuk menjelaskan proses yang terjadi dalam proses embryogenesis sistem saraf, gitu. Involusi ini nanti dibaca aja. Sama seperti mungkin terminologi lah bahasa awalnya gitu. Oke? Nah, kita next. Nah, proses embryogenesis itu dalam 8 minggu pertama, ya tadi dimulai dari minggu ketiga, starting organogenesis, atau kalau dalam bahasa buku-buku itu sering menyebutnya sebagai gastrulasi. Gastrulasi itu adalah proses pembentukan organ, pembentukan bagian-bagian mata, telinga, dan lain-lain, termasuk dalam hal ini adalah sistem saraf. Jadi sistem saraf dimulai dari starting minggu ketiga dan akan komplit di minggu ke-8. Oke? Nah, sisanya kan kita kehamilan itu 36 minggu, ya. Kemudian sampai 40 minggu, sisanya itu adalah proses semacam kayak proses pematangan gitu. Tetapi organ itu komplit di situ. Nah, ini juga berhubungan buat kita sebagai dokter, kalian harus ingat-ingat bahwa penggunaan obat-obat tertentu itu sangat berbahaya ketika 8 minggu pertama gitu. Kenapa? Karena 8 minggu pertama itulah masa pembentukan organ, dan beberapa obat itu bisa mengganggu defek-defek masa pembentukan sehingga bayinya lahir dengan kondisi yang memiliki kelainan gitu. Jadi kalau sudah lebih dari 8 minggu, sebenarnya beberapa bagian itu sudah terbentuk. Dan ini buat perempuan-perempuan di sini, sering kita dengar bahwa seseorang minum suplemen asam folat, ya. Asam folat itu kalau sudah hamil minum asam folat itu percuma, karena asam folat dibutuhkan untuk pembentukan. Jadi wanita-wanita yang pranikah, ya, posnikah, itu dia biasanya akan sudah diberikan suplemen asam folat. Karena kalau menikah pasti tujuannya akan punya anak, hamil, nah itulah membantu proses pembentukan. Tapi kalau sudah hamil minum asam folat, tujuannya untuk proses pembentukan biar janinnya sehat secara kebutuhan terlambat sudah, begitu. Oke, next. Nah, ini tadi akan kita bahas sedikit bahwa ini sel sperma banyak sekali, ya. Banyak sekali yang berusaha menembus, tapi hanya satu yang bisa masuk. Nah, dia akan mengubah tadi proses ini namanya zigot, ya. Dari 2 sel kemudian akan next
menjadi satu sel. Jadi sebelumnya lagi, nah nanti kalian akan saya di fase ini membuat menjadi lebih mudah secara pemahaman dengan slide, karena nanti kalian akan membahas hafalan saja ini prosesnya ya. Biar fase 1, fase 2 apa yang terjadi itu tuh prosesnya bisa diingat dengan lebih mudah gitu. Next. Nah, ini tadi yang di awal bahwa dari zigot 1 kemudian membelah jadi 2 menjadi sampai namanya morula, kemudian menjadi blastosel. Nah, next. Nah, ini gambarannya ketika sudah menjadi sebuah sel, blastosel ini ya, yang dimana dia terdiri dari 2 bagian. Pertama yang disebut sebagai ICM, inner cell mass ya, bagian sel yang nanti itu akan berkembang menjadi janin seperti kemudian menjadi manusia. Proses pembentukannya itu berasal dari bagian tengah yang disebut sebagai ICM, inner cell mass. Sedangkan outer cell mass atau tropoblas ini dia fungsinya yang nanti akan menjadi plasenta hari-hari yang mensupport sel di bagian dalamnya gitu. Jadi pembentukan itu ada di bagian tengahnya itu, ICM, inner cell mass. Nah tadi ini adalah jumlah hari. Jadi ketika kemudian sel ovum keluar, ini hari 1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dia akan keluar kan untuk ditanam di dalam rahim. Ketemunya itu di bagian tuba falopi. Jadi dari ovarium kemudian keluar si ovum tadi akan bertemu sel sperma di bagian tuba falopi di sini. Ya, jauh sekali perjuangannya sperma itu untuk bisa sampai ke atas. Kalian bayangkan daerah kemaluan, genital, kemudian masuk sperma, itu berenangnya jauh sekali. Harus yang juara yang bisa sampai ke sana, gitu. Nah, kemudian terjadi proses yang tadi, mitosis, pembelahan tadi, kemudian di hari ke 1 minggu pertama, ya, 1 minggu pertama, yang bentuknya sudah begini, blastosit. Oke, 1 minggu pertama, kemudian dia akan menginervasi, invaginasi, masuk dia ya, masuk ke dinding rahim. Nah, ketika masuk ke dalam dinding rahim ini masuk ke dalam ini, jadi dia kayak infiltrasi gitu dia ke dalam dinding. Untuk apa? Untuk biar bisa tumbuh dan berkembang di dalam dinding rahim. Kalian sering dengar bahwa gagal ya. Gagal itu adalah karena proses ketika dia dibentuk di luar. Sekarang dengan teknologi misalnya bayi tabung ya, itu di mana sel ovum dan sperma dipertemukan di luar, kemudian ditanamkan di dalam. Tetapi logikanya itu kan mudah aja, sudah dibentuk, berarti sudah menjadi sel tropoblas begini. Nah ternyata dia tidak bisa nempel, itu tidak bisa nempel di dalam dinding sehingga luruh keluar lagi. Nah itulah yang kadang-kadang kita sering dengar, gagal. Karena untuk bisa berkembang dia harus nempel di dalam dan tinggal di dalam dinding rahim. Nah, yang sudah di dalam dinding rahim saja itu masih bisa abortus ya. Ini bukan definisi abortus yang dikeluarkan secara sengaja, tetapi abortus itu adalah proses pengeluaran. Ada yang namanya imminence, itu keluarnya hanya darah-darah. Nah, atau incipient, bentuknya sudah jaringan. Nah, itu adalah proses yang biasanya terjadi akibat dari penempelan dindingnya ini yang belum baik, belum sempurna. Makanya kadang-kadang perempuan pasti disampaikan hati-hati bekerja, hati-hati jalan, bergerak. Kenapa? Karena perlengketan dari si blastositnya ini di dalam dinding itu yang dia belum sempurna, begitu. Dan untuk berkembang dia harus terjaga di sana, gitu ya. Jadi lagi-lagi ini menurut saya sesuatu yang menarik buat kita mempelajari ini, bagaimana sih kita akan terbentuk dari awalnya, begitu. Oke, next. Nah, ketika dia sudah akan masuk, ya awalnya nanti kalian akan membaca bahwa sel blastosit tadi itu dibagi menjadi perubahan, menjadi 2 bagian. Pertama yang tadi ICM tadi itu yang kita sebut sebagai bilaminar layer. Jadi 2 lapisan saja. 2 lapisan yaitu adalah hipoblas dan epiblas. Kemudian untuk menjadi kondisi ini bilaminar, hipoblas dan epiblas, 2 lapisan. Tetapi nanti
yang terjadi untuk menjadi organ itu dia harus menjadi 3 lapisan, endoderm, ectoderm, dan ada nanti namanya mesoderm. Nah, masing-masing sel itulah yang nanti kemudian berevolusi untuk menjadi organ, menjadi rambut, menjadi ginjal, menjadi jantung, menjadi saraf. Itu adalah pembagian dari lapisan yang sifatnya endoderm, ectoderm tadi. Gitu. Tapi awalnya dia berasal dari bilaminar layer ini ketika dia infiltrasi ke dalam dinding rahim. Gitu. Yang mana bilaminar layer ini terdiri dari hipoblast dan epiblast. Hipoblast tadi adalah akan menjadi endoderm, epiblast akan menjadi ectoderm. Gitu. Nah, bagian dari epiblast ini juga nanti akan menjadi mesoderm, bagian nanti di setelah ini akan ada gambarnya. Nah, terus dari bagian ini awalnya dia akan terbentuk 2 rongga di bagian atas dan di bagian bawah. Ya, ada 2 rongga. Proses pembentukan jaringan manusia itu hanya terjadi di titik tengah ini aja, yang laminar yang tadi, lapisan yang tengah. Atas ini adalah lapisan yolk sac. Nanti dia lama-lama akan mengecil gitu sebagai sumber nutrisi terhadap si janin juga. Yang ini, yang biru adalah tempat kantungnya si bayi yang akan nanti menjadi cairan amnion. Kalau USG pastilah sering mendengar cairan ketubannya berkurang, habis gitu kan. Nah, itu adalah cairan amnion, tempat si bayi berenang-berenang itu gitu. Tetapi awal pembentukan yolk sac ini adalah sebagai nutrisi yang nanti dia lama-lama yolk sac-nya akan mengecil karena si janinnya akan tumbuh dan berkembang. Begitu. Jadi seseorang itu berasalnya hanya dari sebuah lapisan ini, yang dari 2 kemudian menjadi 3, kemudian menjadi organ semuanya. Oke, next. Nah, ini proses yang 2 tadi kemudian dia akan merubah, migrasi dia, selnya migrasi, berjalan. Yang tadinya hanya 2 lapisan, endoderm, ectoderm, kemudian akan membentuk suatu lapisan baru lagi yang disebut sebagai dengan lapisan mesoderm atau bagian tengah gitu. Bagaimana? Akan terjadi perpindahan, migrasi dari bagian neuron ini masuk ke dalam. Jadi, nah, di sini akan ada 2 lubang. Nih, lubang. Nah, lubang ini awalnya adalah sebagai lagi-lagi nutrisi yang menghubungkan antara cairan amnion dengan yolk sac. Selain nutrisi, dia fungsinya adalah juga menyeimbangkan tekanan. Karena kalau satu lebih besar, otomatis terjadi perbedaan tekanan. Nah, karena ini terbuka, dia akan menyamakan tekanan yang ada di rongga amnion dengan yang ada di bagian dengan yolk sac. Gitu. Nah, kemudian lapisan ekto, meso, dan endo inilah yang kemudian berdiferensiasi seperti itu. Ektoderm akan menjadi gigi, telinga ini, ya. Nah, kita akan banyak ngebahas tentang proses neuroektoderm. Jadi yang untuk ke bagian sistem saraf pusat maupun sistem saraf perifer di situ. Nanti masing-masing itu pembentukan rambut, kelenjar, organ-organ pencernaan, jantung, dan itu ada proses pembahasannya sendiri. Kita akan masuk untuk pembahasan tentang yang disebut sebagai neuroektoderm, yang pembentukan dari bagian struktur saraf. Oke, next. Nah, inilah awalnya kenapa bagaimana sebuah sistem saraf itu terbentuk. Minta ke atas saya. Oke. Jadi ini kita bayangkan sebuah bagian karena kalian akan melihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Pertamanya sel itu lapisannya kan akan begini nih, ya. Tengah inilah yang akan membentuk bagian jaringan sel saraf yang di tengah sini, lapisan endo, ekto, dan meso itu bagian sini. Jadi dia nanam ke dalam rahim itu bentuknya begini,
Sedangkan untuk menceritakan bagaimana proses pembentukan akan terlihat bentuknya begini. Ini sudut pandangnya dari mana? Dari atas. Jadi kita melihatnya begini. Oke? Berarti lapisan amnion ini kita hilangkan, ya. Yang bagian ini, yang ini kita hilangkan, ini nggak ada. Kemudian ininya nggak ada. Jadi yang diambil adalah hanya bagian ininya aja. Paham? Gitu. Jadi lapisan itu dia tadi di atas begini. Nah inilah yang tengahnya ini yang menyatu. Jadi sudut pandang ini yang kita lihat adalah proses dari atasnya begini. Bisa dipahami? Ngerti ya sudut pandangnya? Nah, kemudian di sini ini awal mulanya ada yang disebut sebagai PS dan P0, primitive strip. Ini yang nanti akan menjadi kelihatan dari bentuknya ya, bahwa kemarin kita bahas di awal tentang introduction sistem saraf itu bahwa sistem saraf pusat itu terdiri dari medulus spinalis yang bentuknya panjang, kemudian di atasnya adalah bagian otak ya. Nah inilah kalau dari sini saja akan kelihatan bahwa bagian yang memanjang brain district ini yang nanti akan menjadi bakalnya medulus spinalis, dan ini yang nanti node ini yang nanti akan menjadi bagian dari kepala gitu. Awalnya saja prosesnya begini jadi bisa terlihat. Awalnya dia kecil, nanti seiring dengan bertambahnya waktu dia akan mulai mengalami pembesaran, jadi dia akan maju ke depan nih, arah panahnya gitu maksudnya. Dia akan semakin bertambah. Ya. Ini kemudian kita lihat dari sisi samping. Lagi-lagi ini adalah bagian atasnya begini. Nah, ini adalah amnion, ya. Yang ini adalah celah dari Yolkstadtnya. Kayak gini, ya. Jadi kita hanya melihat itu lapisan itu dari sisi samping. Kalian melihat sisi ininya. Nah, ini primitive node ini yang tadi gambar sebelumnya. Ya, ini yang dilipatan ini kita melihatnya dari sisi lateral sekarang. Ya. Jadi kalau tadi bentuknya begini, sekarang kita melihatnya dari sisi sebelah sini. Gitu. Nah, itu celah yang terbentuk tadi. Balik ke awal lagi. Nah, dia pertamanya akan melipat. Si lapisan tadi ini akan melipat begini. Ya. Terus dia akan menyatu. Nah. Gini. Oke? Nah, ini yang terbentuk di lagi sebelumnya. Nah, ngebentuk ini. Saluran ini. Pintu keluarnya atas ini, kembali lagi ke awal, adalah ujung dari node-nya ini. Bisa dipahami? Oke, jadi lapisan itu dia akan melipat plate itu tadi, neural plate, dia akan melipat begini, kemudian ini menjadi rongga. Nanti setelah ini menjadi rongga, dia akan lepas. Jadi lapisannya begini, dia akan lepas sendiri menjadi lapisan ini. Tadi kan awalnya nyatu begini ya, nah awalnya begini. Nanti dia akan lepas menjadi satu bagian begini saja. Inilah yang disebut sebagai dengan notochord. Nanti kalian akan membaca tentang istilah yang disebut sebagai dengan notochord. Notochord inilah yang akan membentuk tadi medula spinalis. Sistem saraf pusat itu berasal dari sebuah tabung ini yang namanya adalah notochord. Gitu. Oke, bisa dipahami sampai sekarang? Oke. Terus, nah, lagi-lagi di sini saya sudah membuat lebih mudah, kalian bisa membaca. Jadi saya hanya menjelaskan secara peristiwanya, gambarannya biar kalian paham tentang proses pembentukan tadi. Oke, next. Nah, ini tadi ini dari sudut mana? Ini kalau kita lihat pembentukannya. Ini dari samping, ya kan? Oke. Nah, ini kita dari sisi depan tadi, yang lapisan satu begini.
Ini proses yang tadi kemudian dari notokortnya akan terpisah. Jadi ada di lapisan meso, tengah-tengah jadi. Ya. Yang ini adalah bagian ekto, ini meso, dan ini bagian dari endo. Si notokor tadi awalnya berasal dari ekto yang bagian atas, ya kan? Kan dari yang biru. Nih, tadi biru, ini kan ekto. Kemudian dia melipat, ya kan? Dia lepas. Dia berasal dari ekto yang kemudian menjadi si notokor tadi. Neural tube-nya. Bisa dipahami? Oke, karena awalnya si meso itu kan nggak ada. Meso itu adalah migrasinya juga dari bagian ektodermnya tadi. Jadi dua lapisan awal itu cuma ada dua, yang tadi namanya epi dan hipoblast. Epinya adalah ektoderm, hipoblastnya menjadi endoderm. Oke, gitu. Jadi si notokor ini adalah awalnya sel yang berasal dari si ektoderm, yang namanya neuroektoderm. Gitu. Jadi bagian tengahnya sebelumnya. Nah ini lapisan tengah ini inilah yang disebut sebagai dengan neuroektoderm. Karena lipatan yang tengah ini yang nanti menjadi cikal bakal dari si sel saraf tadi. Oke, next. Sampai sini dipahami sama. Tadi kan di awal ada istilah-istilah invaginasi. Nah ini prosesnya yang tadi dijelaskan bagaimana proses anatomi terminologi yang akan digunakan dalam proses pembentukan embryogenesis. Oke, next. Nah, ini sama. Ini penjelasan bahwa nanti kalian juga akan membaca bahwa sel-sel itu kemudian akan menjadi migrasi. Ya, migrasi sel. Ini adalah tujuan gambarnya menjelaskan itu. Jadi migrasi sel yang untuk kemudian ke kanan dan ke kiri sebelumnya. Nah, ke kanan dan ke kiri inilah yang nanti akan menjadi saraf perifer. Ke kanan dan ke kiri. Gitu. Jadi tengahnya itu adalah susunan saraf pusat. Kemudian migrasi sel ke kanan dan ke kirinya inilah yang nanti akan menjadi cikal bakal terhadap saraf perifer. Yang menjadi apapun saraf yang kemarin kita bahas menuju ke otot, menuju ke jaringan simpatis, parasimpatis itu kan semua saraf perifer. Dia berasal dari setelahnya migrasi sel yang dari sini. Bahwa ini adalah bakal tengahnya susunan saraf pusat, ini adalah bagian dari sistem saraf perifer. Ada pertanyaan sampai sini? Sambil kita menunggu azan. Ada yang sudah membaca? Baik, kita lanjutkan. Jadi ketika dia bagiannya menjadi notokor tadi sudah menjadi selongsong tabung. Kalian bayangkan sebuah tabung tadi. Nah, tabung itulah yang akan berdiferensiasi menjadi bagian-bagian dari sistem saraf. Oke? Next, kita lanjutkan. Nah, ini kalian bayangkan, tadi kan bentuknya dia tabung aja, tabung selongsong. Artinya di bagian tengah sini dia akan kosong. Gitu. Kalau kalian lihat dengan kondisi sekarang, otak yang besar, ya, itu di dalam otak tengahnya kan ada cairan ventricle namanya, ya kan? Yang fungsinya adalah sebenarnya sebagai nutrisi juga buat di otak, tetapi juga dia membantu untuk meringankan beban otak itu sendiri. Gitu. Karena dia hollow, rongga. Kenapa sih di tengah otak itu ada cairan? Kenapa di dalam medula spinalis tengah kita itu juga dia kosong, ada cairan, ya kan? Karena awal pembentukannya tadi dia kosong dulu. Gini. Dari awal pembentukan itu dari tabung itu dia memang dari awalnya dia memang sudah kosong. Gitu. Yang berdiferensiasi adalah dari yang tabung ini kemudian dia akan menjadi forebrain otak bagian depan, midbrain bagian tengah, kemudian hindbrain batang otak, dan ini adalah medula spinalis. Berasal dari sebuah ini aja deh.
Artinya di sini kita bisa melihat kelainan. Contoh misalnya, pernah kalian lihat anak bayi yang kepalanya besar sekali karena rongga cairannya besar? Artinya apa? Proses pembentukan cairan di dalamnya ini yang dia akhirnya mengalami kelainan, ya kan? Proses pertumbuhannya, dia produksi berlebihan, dia tidak sempurna. Berasal dari sini. Kemudian ada kalian lihat misalnya anencefali, bentuk kepalanya nggak terbentuk, gitu, miring gitu, atau ada beberapa sampai dewasa pun itu seseorang dengan itu bisa hidup. Nah, artinya apa? Proses pembentukan notokornya ini yang di bagian tabung ke bagian atas ini berarti dia nggak terbentuk dengan sempurna. Atau ada kelainan orang misalnya anak bayi yang di belakangnya itu timbul semacam kayak kista gitu, ya, namanya spina bifida. Karena proses pembentukan terakhirnya ini tidak berjalan dengan baik. Jadi semua itu bisa dijelaskan dengan proses embryogenesis ini. Oke, nah ini nanti kalian akan mengingat 3 bagian penting proses pembentukan otak, ya. Karena ini adalah cikal bakalnya yang disebut sebagai prosencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Ini 3 bagian yang kalian harus ingat, karena ini adalah cikal bakalnya nanti menjadi lobus frontal, lobus occipital, dan lain-lain, bahkan menjadi cerebellum. Itu semuanya berasal dari pembagian 3 awal ini. Yang tadi, bahwa neural tube awalnya akan berdilatasi, yang dari tube itu kan artinya pipa, ya. Dia berdilatasi membentuk bagian-bagian seperti ini. Kalian bayangkan misalnya, harusnya dia batasnya di sini, kemudian dia berlebihan. Nah, itu otomatis pastinya akan ada gangguan-gangguan dalam proses pembentukan. Gitu. Sinyal-sinyal itu yang akhirnya menjadi sebuah kelainan. Dan kita bersyukur di sini, alhamdulillah, bahwa masa-masa ini adalah memang yang sesuatu yang kita sebagai manusia kalau dipikir-pikir itu tidak bisa melakukan apa-apa, ya kan? Kan itu terjadi, ini minggu ketiga loh, minggu ketiga kehamilan. Bahkan kadang-kadang kalian perempuan sadarnya itu belakangan, sudah sebulan, sudah 2 bulan, ini sudah terbentuk gitu. Jadi memang besar, ini adalah suatu proses yang kita itu tadilah ya menurut saya itu berkah. Kita bisa menjadi seperti ini, bersyukur tidak punya suatu kelainan yang besar, karena lagi-lagi kita tidak punya kuasa untuk membentuk ini. Begitu. Oke, next. Nah, lagi-lagi tadi saya bilang adalah 3 bagian utama. Ini tabel yang kalian harus hafal, ya. Kalian harus hafal di mana nanti dari tube ini kemudian berdiferensiasi menjadi dalam minggu keempat, ya. Tadi kan startingnya minggu ketiga, oke? Minggu keempat dia akan membentuk sebuah primary brain vesicle, itu ventricle yang rongga-rongga. Kemudian ini akan menjadi dalam minggu kelima kemudian menjadi telen, lien, mesen, meten, dan mielen, gitu. Ya, kalian harus hafal, ya. Dimulai dari 3 pembagian tadi, prosen, ya, mesen, dan rhomben, di mana prosen akan menjadi 2, menjadi telen dan lien, oke? Yang mesen tetap menjadi mesen, si rhomben akan menjadi meten dan mielen, oke? Baru setelah itu akan menjadi apa di sini? Yang ini adalah kondisi yang kita sudah kemarin saya jelaskan sedikit terminologi tentang bagian-bagian otak. Jadi kita pelajari itu yang ini, kondisi cerebellum, hemisfer, gitu ya. Ganglia basal, ini adalah proses yang sudah terbentuk. Terus kemudian bagian tengahnya ini, inilah yang nanti akan menjadi ventricle, cairan otak, sampai ke bawah, ke spinal. Paham? Oke, next. Nah,
tahapan yang selanjutnya ketika tadi sudah berdiferensiasi sebelumnya lagi menjadi segmentasi, pembagian tersegmen tadi romben, presen dan mielen, prosen, mesen dan romben. Segmen dibagi menjadi segmen. Kemudian setelah itu kan bentuknya next. Nah, ini kan bentuknya kayak lurus begini. Ingat, tadi sel itu berasalnya dari lapisan tengah begini. Ya kan? Lapisan tengah begini, kemudian dia menjadi lapisan yang kemudian bulat begini. Oke? Ya. Ini notochordnya. Neural notochord itu yang nanti menjadi neural tube. Neural tube itu adalah ini. Oke? Begini. Masih ingat di awal, bentuknya itu kan hanya cairan garis begini, rata. Ya kan? Bayi dalam bentuk yang tadi di awal slide saya, bentuknya dia akan melengkung. Jadi proses ini yang tadi sudah tersegmen, terbagi-bagi, kemudian si notochord ini beserta sel secara keseluruhan ya, next. Inilah yang kemudian akan menjadi pelakukan embrio. Nah, jadi begini. Bisa dibayangkan, luar biasa kan, Masya Allah ya. Dari sebuah lapisan jadi tabung, ini terbagi-bagi bagiannya. Kemudian setelah itu dia akan melekuk begini. Nah, di sini lihat ya, penekukan ini akan berbeda. Nekuknya enggak kertas lipat, rata, gini, enggak. Ya, akan ada pembagian ini cephalic flexor, cervical flexor, pontine flexor, di mana bentuknya itu akan berbeda. Nih, lihat. Bagian atas sama bawahnya dia akan melengkung begini sudutnya. Oke? Dan ini luar biasa kuasanya Allah. Coba bayangkan. Antara sudut ini dan ini saja, sudutnya itu gak sama loh. Berbeda sudut saja, pembentukan itu pasti akan berbeda. Ya, tulang belakangnya mungkin akan terlalu begini lahirnya, ya, gitu. Itu hanya berdasarkan dari proses ini saja. Kemudian setelah itu, bagian ini tadi, ini kan sudah melengkung sama ya. Nah, ininya akan melipat lagi nih, pontine flexor. Di sini dia akan masuk begini. Menjadi begini. Ini lagi-lagi bukan tubuh bayi ya. Ini bukan tubuh bayinya. Ini adalah bagian otaknya, notochord. Bayi secara keseluruhan memang bentuknya dia begitu. Tapi yang melengkung ini adalah yang melengkungnya si neural tube-nya aja. Ya. Nah, ini yang membentuk nanti bagian otak seperti dewasa. Saya biasanya kan bawa otak ya. Nah, itu yang kemarin saya selalu tunjukkan, bentuknya kayak orang sujud itu, ya kan? Karena dia ngelipat tadi. Jadi ini bukan bayi, ini keseluruhan enggak, ini contoh dari proses pembentukan otaknya. Gitu. Oke? Nah, next. Diputar videonya.
Stop. Nah ini stop sini aja. Kalian lihat ya, ini di somai itu kanan kirinya itu kayak ada tadi neural crest ya. Nah itulah yang nanti akan menjadi saraf perifer yang keluar ke kanan kirinya. Yang tadi jumlahnya 5 jadi 11. Kalau manusia secara keseluruhan, jadi totalnya ada 31 saraf perifer. Nah ini lihat di bagian atas, ya, atas dan bawah. Ini yang tadi kalau tidak menutup dia akan menjadi suatu kelainan-kelainan kognital. Bagian atas yang dia kalau tidak terbentuk secara sempurna maka otaknya nggak akan terbentuk. Bagian bawah kalau nggak akan terbentuk sempurna maka tulang medula spinalis bagian bawahnya nggak tertutup karena dia harus tertutup terakhirnya, dan ada kelainan yang dia akan tetap terbuka. Ini adalah proses ketika kegagalan proses pembentukan maka menjadi defek yang akan menjadi kongenital saat dilahirkan. Gitu. Next. Sudah ini? Sudah terulang ini? Sudah ini, sudah terulang. Oh ini. Nanti tadi itulah yang nanti akan menjadi si sel saraf tepi. Secara hari ya. Jadi proses pembentukannya hari ke-21, pokoknya minggu ketiga dan berakhir di minggu ke-8. Setelah itu proses pematangan. Ada pertanyaan sampai sini? Setelah proses menjadi lobus-lobus, ya kan, menjadi girus gitu. Bagian-bagian otak-otak itu menjadi spesifikasi sendiri, menjadi hipotalamus, bagian tertentu kecil-kecil gitu. Nah itu lebih spesifik lagi. Tetapi yang saya jelaskan ini adalah proses awal pembentukan ketika tadi hari ke-21 minggu ketiga sampai minggu ke-8 ya. Setelah itu barulah terjadi proses pembagian lagi, diferensiasi menjadi bagian-bagian otak yang lebih spesifik lagi. Begitu. Tetapi yang penting kalian memahami tentang bagaimana si embrio tadi yang berasal dari sebuah zigot menjadi morula, menjadi blastosit ya, kemudian akhirnya merubah jadi bilaminar layer, menjadi trilaminal layer, kemudian diferensiasi menjadi sistem saraf pusat. Begitu. Dari saya ini aja untuk tentang pengantar embriologi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, berarti kita istirahat. Nanti kembali lagi jam